Selamat pagi pemirsa di rumah, bertemu lagi dengan saya Regina Inselika dalam acara kesayangan kita seputar kuliner. Senang sekali rasanya saya dapat menemani pemirsa selama 12 menit ke depan. Tentunya dengan menyuguhkan info seputar kuliner dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pemirsa, peminat makanan barat mulai banyak disukai oleh warga Indonesia. Banyaknya peminat makanan barat ini mengundang para ahli masak baik dalam negeri maupun luar negeri yang mulai menawarkan jenis makanan barat untuk diperkenalkan di Indonesia. Banyaknya jenis dan nama masakan Eropa yang sudah masuk di Indonesia membuat para chef Indonesia mempelajari segala resep masakan Eropa. Kali ini, makanan barat yang tepatnya datang dari negara Meksiko yaitu fajitas. Dari namanya sudah sangat unik sekali ya pemirsa. Baik, tanpa berlama-lama menunggu di pertemuan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Kak Valencia. Beliau adalah seorang pemilik restoran barat ternama di Jakarta, dan Kak Valencia akan berbagi tentang alasannya memilih untuk menjual makanan Meksiko ini, yang bahkan masih jarang sekali orang temui. Halo, selamat pagi Kak Valen. Apa kabar? Senang sekali rasanya Anda dapat hadir di pertemuan online kami hari ini. Gimana Kak Valen kabarnya? Halo, selamat pagi juga Kak Regina dan para pemirsa seputar kuliner. Kabar saya baik, puji Tuhan. Semoga bagi para pemirsa yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, bisa diceritakan alasan kamu memilih berjualan fajitas makanan khas Meksiko ini yang sebenarnya masih sangat jarang sekali orang dengar dan orang temui? Jadi awalnya ada sebuah pemikiran terlintas dalam diri saya untuk perjalanan fajitas ini karena salah satu alasannya yaitu saya orang yang sangat suka sekali nih berkuliner. Dan kebetulan sewaktu saya berlibur ke Meksiko, saya mencoba fajitas ini. Dan menurut saya, rasa yang dimiliki oleh fajitas ini sangatlah cocok di lidah orang Indonesia. Saya pikir begitu. Wow, unik sekali ya awal mulai ingin berjualan fajitas ini. Kalau boleh nih Kak Valen, tolong boleh nggak sih dijelasin kepada pemirsa yang ada di rumah tentang apa itu fajitas? Jadi fajitas ini merupakan makanan yang dibungkus seperti halnya risoles, lumpia, kebab, ataupun crepes. Bedanya, isi fajitas ini disajikan di atas piring metal panas dengan tortilla atau semacam roti tipis sebagai pembungkus dan condiments di sampingnya. Wah, ternyata makanan fajitas ini terdengar sangat enak sekali ya. Lalu apa sih yang membuat makanan ini sangat cocok di lidah orang Indonesia? Makanan fajitas ini memang sangat bisa dicoba oleh masyarakat Indonesia karena komposisi dari pembuatan fajitas ini memanfaatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia sehingga dari tingkat keharuman dan rasa tidak perlu lagi nih diragukan. Ngomongin fajitas ini ternyata membuat kita menjadi terbayang sekali ya, gimana enaknya makanan ini. Kalau boleh tahu lagi nih Kak Valen, memasak fajitas ini memerlukan waktu berapa lama ya untuk mencapai kematangan yang sempurna? Untuk memasak fajitas ini memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi jika kita harus membuat tortillanya ini dari awal. Dan kita juga harus memanggang sedikit tortillanya ini dengan api kecil, agar para pembeli dapat menggigitnya dengan mudah. Karena seringkali banyak orang yang masih belum memperhatikan tingkat kematangan si tortillanya ini. Mungkin bisa juga nih bagi pemirsa yang ada di rumah untuk membuat makanan ini dengan menggunakan tortilla yang sudah dibentuk. Jadi bisa langsung tinggal dimasak saja dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Dan jika memasak ini, pastikan juga daging yang dimasak matang dan meresap pada bumbunya. Ternyata untuk memasak fajitas ini memerlukan waktu yang lama ya. Apalagi bagi Kak Valen yang telah menyediakan tortillanya ini asli alias dibuat di hari yang sama. Sehingga sangat fresh sekali untuk dinikmati. Kak Valen,
kita masih mau tanya-tanya lagi nih tentang makanan ini. Biasanya ketika fajitas ini disajikan, selain dengan daging, apakah ada pelengkap lainnya? Tentu ada pelengkap lainnya, yakni sayuran seperti selada, lalu beberapa potongan tomat, dan juga ada potongan ayam yang dilapisi dengan saus tomat sebagai perasa tambahan. Banyak juga ya pelengkap dari makanan ini, sehingga membuat cita rasa dari fajitas ini bisa dinikmati dan disukai oleh semua orang. Oh iya, saya juga ingin bertanya lagi nih Kak, ada nggak sih alasan lain fajitas ini disukai oleh banyak orang? Misalnya dari faktor eksternal, Kak. Kalau dari faktor eksternal, makanan fajitas ini sudah masuk nih dalam kategori 50 makanan terenak di dunia. Jadi hal ini merupakan salah satu alasan yang membuat banyak sekali para pecinta makanan penasaran nih untuk buat cobain fajitas ini. Sangat unik ya pemirsa, tidak disangka ternyata fajitas sudah masuk dalam makanan terenak di dunia. Apakah ada hal lain yang menjadi pendukung bahwa fajitas ini disukai oleh banyak orang? Sebenarnya banyak sekali tentunya hal pendukung yang bisa kita simpulkan bahwa fajitas ini disukai oleh banyak orang, terutama di Meksiko, seperti dari cara penyajiannya, serta rasanya unik dan khas. Namun, mungkin untuk di Indonesia saat ini belum terlalu banyak nih orang yang sudah mencoba fajitas, karena memang belum terlalu banyak cabang fajitas di Indonesia. Baik, ternyata banyak sekali ya fakta pendukung makanan ini disukai oleh banyak orang. Dan menurut Kak Valencia sendiri nih, apakah harga dari fajitas ini sudah lama di kantong bagi para anak muda sampai orang dewasa yang ingin mencoba makanan ini? Nah, kalau menurut saya sendiri, untuk segi harga yang kami tawarkan di restoran, cukup ramah di kantong, karena kami memberikan harga tersebut sesuai dan telah dipertimbangkan dengan proses serta bahan yang kami gunakan. Betul sekali. Jadi harga sudah sesuai sekali ya dengan bahan yang dipakai dan proses pembuatan yang cukup panjang demi menciptakan makanan yang bisa dinikmati semua orang ya Kak. Benar sekali, karena restoran kami sangat memperhatikan nih kualitas makanannya, agar para pelanggan bisa menikmati semua makanan yang kami tawarkan, Kak. Sepertinya dari tadi kita hanya membahas dari segi makanan dan harga saja. Nah, biar lebih lengkapnya, saya ingin bertanya, mengapa memilih Indonesia untuk menjual makanan fajitas ini? Untuk hal tersebut, tentu dikarenakan seperti yang kita ketahui juga bahwa Indonesia merupakan salah satu nih negara yang sangat besar dan populer, sehingga membuat kami berpikir mungkin kami bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk memasarkan fajitas ini di Indonesia. Memang pilihan yang sangat tepat ya, memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang menjual makanan khas Meksiko ini. Lalu bagaimana jika kita ingin memesan makanan ini, namun terhalang oleh jarak yang cukup jauh? Nah, kalau soal ini, para pemirsa di rumah tidak perlu khawatir, karena bisa langsung aja cek di aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Fajitas. Karena nantinya di sana akan diberikan segala petunjuk pemesanan dan pengantaran hingga makanan tersebut dapat sampai di tangan konsumen dengan kualitas yang masih terjaga tentunya. Wah, ternyata sangat dipermudah sekali ya buat para konsumen yang ingin mencoba makanan ini namun terhalang oleh jarak. Tidak terasa ternyata kita sudah di penghujung acara hari ini. Terima kasih bagi para pemirsa yang sudah menyaksikan kami hari ini dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Valencia yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk sharing di sini tentang makanan Meksiko ini. Terima kasih kembali juga Kak Regina dan tim seputar kuliner karena sudah mengundang saya. Dan tidak lupa juga saya ingin menyampaikan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada para pemirsa seputar kuliner yang telah menyaksikan tayangan ini. Baik,
Sampai bertemu lagi di acara seputar kuliner setiap hari Minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Regina, pamit undur diri. Selamat pagi.